Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hatifah, salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 6A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah teman-teman, pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas keberlangsungan dunia pendidikan di masa pandemi melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran dosen, guru, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, dan kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat digunakan? Bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil, di mana barang teknologi tanpa diakses internet dapat menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini kita harus bekerja sama, membawa bagaimana teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kemungkinan kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil. Pembelajaran daring atau biasanya dikenal dengan pembelajaran jarak jauh menekan pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Menurut Thomas Lecona, pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Nah, pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdaya potensi peserta didik guna membangun karakter. Nah, pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diterapkan di Indonesia sebagai solusi untuk dunia pendidikan, maka akibatnya pendidikan karakter tidak didapat oleh peserta didik, sehingga banyak peserta didik yang justru tidak menghormati gurunya atau dosennya, serta tenaga pendidik yang lain. Nah, ini menjadi permasalahan baru di dunia pendidikan. Nah, selanjutnya bagaimana solusi dari pemerintah untuk pendidikan karakter ini? Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semangat untuk pendidikan. Totalitas untuk pendidikan. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukina, NIM 2018-112013, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Palembang. Tak terasa sudah 1 tahun kita tidak bisa menjalankan aktivitas secara bebas dikarenakan COVID-19 ini. Sebagai mahasiswa, dampak dari COVID-19 ini sangat saya rasakan, di mana dulunya saya belajar dengan tatap muka. Sekarang saya harus membiasakan diri dengan belajar menggunakan media online seperti WA, e-learning, dan lain-lainnya. Selama COVID-19 ini, saya diajak sebagai anggota Duta Perubahan Perilaku COVID-19 Universitas PGRI Palembang. Di sini, kami mengedukasi masyarakat secara langsung untuk selalu menaati peraturan yang telah diatur oleh pemerintah yang disebut dengan 3M. Yang pertama itu menjaga jarak. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, mencuci tangan. Di sini kami juga memberitahu atau memberi informasi kepada masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini. Jadi,
kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli M. Zernawati, NIM 2018112019. Seorang mahasiswa, sebagaimana peranan mahasiswa Universitas PGRI Palembang dalam menghadapi pandemi COVID-19 tersebut. Pertama, langkah awal yang harus dilakukan seorang mahasiswa yaitu menjadi warga kreatif dan pemimpin. Mahasiswa berkesempatan melakukan pencegahan penyebaran virus ini dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian lingkungan sekitar. Kemudian, sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus mencontohkan hal-hal yang baik, yakni berdiam diri di rumah dan keluar rumah hanya ada kepentingan yang mendesak. Artinya, ketika berdiam diri di rumah, mahasiswa harus memikirkan hal-hal yang bermanfaat kepada lingkungan sekitarnya. Yang kedua, seorang mahasiswa dapat memanfaatkan sosial media untuk membuat gerakan bersama mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Mahasiswa dapat mengajak warga sekitar melalui media sosial untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Kemudian mahasiswa pun dapat melakukan penggalangan donasi yang ditujukan kepada warga yang membutuhkan di masa pandemi ini. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial dengan menjadi Satgas COVID-19. Mahasiswa pun menjadi relawan untuk penyaluran bantuan logistik berupa makanan bergizi, vitamin, masker, dan masih banyak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana, NIM 2018112025. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita pembelajaran di rumah karena virus COVID-19 ini melanda kita sehingga mengharuskan kita untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Keluh kesah pembelajaran daring yang sangat dirasakan adalah masalah jaringan, kuota, dan tugas kuliah, serta harus membagi waktu dengan pekerjaan rumah. Menurut saya, peran mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 ini ikut serta menurut saya, peran mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 ini ialah kita ikut serta memberikan partisipasi terhadap suatu kegiatan oleh pihak kampus, program studi,
dan organisasi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermania, NIM 2018-112-029, mahasiswa Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan peran mahasiswa dalam menghadapi COVID-19. COVID-19 telah merebak ke berbagai negara termasuk Indonesia. Ia cukup lama hidup berdampingan dengan kita semua. Oleh karena itu, saya selaku mahasiswa ada beberapa hal, kegiatan yang saya lakukan semasa COVID-19, yaitu yang pertama, pendidikan saya. Pendidikan saya ditunjang dengan sistem daring, yaitu sistem online. Nah, biasanya kami menggunakan aplikasi-aplikasi terkait demi mendukung interaksi kami terhadap dosen dengan teman-teman lainnya. Biasanya kami menggunakan Sispo atau layanan mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang, WhatsApp, Telegram, Google Meet, Google Classroom, serta aplikasi-aplikasi lainnya. Yang kedua yaitu sarana hiburan. Tentunya COVID-19 ini sangat mengganggu mental kita semua. Oleh karena itu, sarana hiburan sangat dibutuhkan bagi masyarakat, termasuk saya sendiri. Saya memanfaatkan jurusan saya yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, memanfaatkan karya sastra sebagai media sarana hiburan saya dengan membaca novel, cerpen, ataupun puisi-puisi. Karena karya sastra itu adalah karya imajinatif yang mengandung hal-hal yang positif seperti amanat-amanat atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang terhadap pembacanya dan mengangkat kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu sarana olahraga. Sarana olahraga ini lebih penting lagi karena apa? Karena untuk menjaga daya imunitas kita atau menjaga daya imun tubuh kita agar terhindar dari COVID-19 serta tetap berpikir positif itu adalah hal-hal yang dianggap sehat. Nah, sarana olahraga ini biasanya saya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah seperti melakukan kegiatan menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci baju. Itu adalah menurut saya olahraga yang tanpa disadari itu mengeluarkan keringat. Nah, bisa juga disambi dengan kuliah online. Kegiatan itu adalah kegiatan olahraga menurut saya yang efektif sekali semasa COVID-19 ini. Nah, dan juga kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk memutus rantai COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, serta tidak kerumunan dan tetap menjaga jarak. Yang keempat yaitu saya mengikuti kegiatan-kegiatan positif yaitu Karang Taruna yang dibentuk oleh para pemuda-pemudi di sekitar rumah serta mengikuti Ikatan Remaja Masjid di sekitar rumah pula. Nah, biasanya Karang Taruna ini kami semasa COVID menginformasikan kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga lingkungan, serta tidak kerumunan terlebih dahulu. Nah, sedangkan dalam hal Ikatan Remaja Masjid ini, kami biasanya kumpul membahas mengenai organisir apa yang akan kami lakukan selanjutnya, seperti tetap menguatkan diri terhadap keagamaan kami, spiritual kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak lain tidak bukan hanyalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu tetap semangat, tetap berpikir positif, dan insya Allah selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.